kurang jelas. Jadi pengakuan dari wali korban atau orang tua korban itu berapa kali memanggil pihak ini, perawat dan ataupun petugas ini, Pak. Tapi masih kurang di tahap administrasi. Itu pengakuannya, Pak, saya rasa. Nah, hari ini kenapa kami ada dua tuntutan yaitu evaluasi kerja Dirut ataupun Direktur Umum Rumah Sakit Yunus Selang beserta jajarannya, Pak. Bila perlu sampai tingkatan puskesmas, Pak, itu dievaluasi terkait dengan pelayanan ini. Saya rasa hanya kalau kita bicara evaluasi dari tingkat kabupaten saja tidak maksimal, Pak. Bila perlu buatkan tim untuk pengawasan itu, Pak. Ini solusi loh. Sampai tingkat puskesmas loh bila perlu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, copot Direktur Rumah Sakit Umum Yunus Selang sesuai dengan statementnya itu, Pak, karena dia mengakui dia mengakui kesalahan itu, Pak. Jadi kita minta pertanggungjawaban atas statementnya. Jadi kita minta pimpinan tertinggi Kabupaten Lombok Timur, yaitu PJ Bukit, dalam hal ini apakah berani ataukah apakah mengiyakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Umum itu. Kita minta pertanggungjawabannya. Dan hari ini kalaupun patut kami pertanyakan sejauh mana hukum ini berdiri di Kabupaten Lombok Timur. Yang sudah jelas kesalahan itu sendiri, Pak. Jangan hal ini sering terjadi, terulang kembali, sehingga ini dari hulu ke hilir terus saja, Pak. Akan damai-damai, maklumi. Kan berapa nyawa yang akan direnggut, Pak? Mungkin dua tuntutan itu, Pak. Evaluasi kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Yunus Selang beserta jajarannya bila perlu sampai tingkat puskesmas. Buatkan dia tim pengawasan supaya pegawai-pegawai ini, Pak, tidak semena-mena. Kemudian yang kedua, copot Direktur Rumah Sakit Umum Yunus Selang karena sudah jelas kami rasa, Pak. Mungkin ada penyampaian selanjutnya dari Ketum Alpa. Ya, pertama harus dibuat tim pengawasan dan evaluasi. Saya kira di rumah sakit itu kalau adik-adik baca, dia sudah ada tim yang mengevaluasi setiap pelaksanaan pelayanan yang diberikan, setiap SOP pelayanan yang dia berikan. Sudah ada itu saya kira. Namun tentu sesuai dengan arahan Pak Bupati kemarin, itu dimaksimalkan untuk dilaksanakan. Saya kira tidak seperti itu deh. Rumah sakit kita ini berjalan setiap hari melayani masyarakat kita begitu banyaknya, bahkan naik dari tipe C menjadi tipe B, tentu tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan. Yang kedua, terkait dengan tuntutan untuk pencopotan direktur, dari tadi kami sudah sampaikan, jika anak itu datang kemudian tidak ditangani, itu kan yang statementnya Pak, kalau dia tidak sesuai dengan prosedur yang dia laksanakan, dia siap untuk mundur. Tetapi ternyata setelah dicek prosedur, apakah anak Pak ini pada saat dia datang sudah ditangani? Ternyata sudah ditangani sesuai dengan SOP yang ada. Bahkan dokter spesialis anak langsung juga menangani anak itu. Saya kira ini adik-adik, tuntutan untuk yang kedua ini juga tidak tentu mencopot seorang pejabat, Pak Asistennya, ada tahapan-tahapan kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau penjelasan Pak Direktur dengan manajemennya kemarin, kemudian dihadirkan pihak desa, ternyata tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada sudah dilaksanakan oleh rumah sakit. Kalaupun kemudian anak itu tetap dia kejang-kejang setelah dilakukan injeksi, saya kira itu
tidak ada yang menjamin kita manusia ini walaupun diobati, walaupun kita berobat kemana saja, kalau memang sudah takdirnya, saya kira itu ini kan kita bicara tetap pelayanan sudah diberikan ya. Ya. Baik Kanda, gimana? Panas Kanda? Biar sehat. Jadi dari beberapa penjelasan pelunggu, saya ada juga di situ, agak bingung juga. Apa namanya? Setahu saya bahwa anak yang sudah kejang-kejang itu tidak bisa dikasih obat atau infus, tapi kok bisa dikasih obat dan CT scan itu nggak bisa. Ini ada dua hal yang berbeda, yang kemudian hari ini sangat nggak akurat dan nggak ada apa namanya, nggak bisa masuk ke itu penjelasan pelunggu, atau mungkin karena pelunggu juga bukan bidang kesehatan, atau kita minta Pak Hasbi, Direktur Rumah Sakit juga duduk bersila di sini. Gimana kawan-kawan? Gak apa-apa kita panas-panasan, kita terbiasa kok. Dan saya rasa pelunggu juga dulu pas kecil begini kok. Gak apa-apa, biar kita sehat kan? Gimana? Kita minta pada Dr. Hasbi. Anu dulu nih Dek, saya kira apa yang Adek jelaskan juga, saya yakin Adek ini apa dari basicnya apa dulu? Saya basicnya dari pendidikan. Sama kita Dek, kalau dari sisi itu. Tetapi kami kan sudah mengikuti rapat dengan pihak manajemen. Saya kira kalau pelayanan yang diberikan kepada anak-anak yang kejang, kemudian adik punya pandangan tidak perlu diimpus, saya kira itu yang salah besar. Ya, mohon maaf ini kita sama-sama bukan orang kesehatan, tetapi dari penjelasan dari pihak manajemen rumah sakit harus diimpus kemudian diinjeksi dengan obat kejang-kejang. Dia tidak bisa disuntik langsung ke pantatnya atau ke tubuhnya, tetapi harus melalui infus. Nah ini saya kira begini adik-adik, tuntutan adik-adik untuk manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita, memang itu harus kita lakukan. Terus kami akan melakukan pembenahan. Masukan-masukan ini jangankan adik-adik yang terdidik, masyarakat kita, anak kita saja yang ngeluh misalnya terhadap pelayanan, tentu menjadi masukan pemerintah daerah. Dan terus dilakukan pembenahan, baik fisik, peralatan, SDM yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas, terus dilakukan peningkatan oleh pemerintah daerah. Yakinlah itu, insya Allah pemerintah daerah juga tidak menyengsarakan masyarakatnya, tetapi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tetapi tentu dalam pelayanan-pelayanan, jika ada yang adik-adik lihat kekurangan, masukan dari adik-adik akan menjadi perbaikan bagi kami. Saya kira itu adik-adik ya. Terima kasih. Terakhir kan, jadi di sana ada dua tuntutan. Yang pertama itu evaluasi seluruh jajaran pihak rumah sakit, lalu kemudian copot Direktur Rumah Sakit Dr. Hasbi, dan yang terakhir, Anda, saya pertanyakan betul tugas dan fungsi dari Dewas ini. Ketika hal-hal yang terjadi di Rumah Sakit Raden Sujono Selong ini, mereka tidak muncul, dan mereka juga tidak mampu memberikan win-win solution. Apakah hanya digaji untuk tidur? Apakah digaji untuk berleha-leha? Itu harus dievaluasi juga, dan bila perlu bubarkan mereka itu. Gak ada gunanya itu. Kalau tersinggung saja.
Kenapa harus gaji orang yang nggak ada, nggak punya kinerja untuk Kabupaten Lombok Timur? Copot saja itu semuanya, bubarkan. Ini permintaan kami dari apa? Ngapain harus ada dewas kalau seperti itu? Nggak memberikan win-win solution. Dan saya minta juga hari ini kita sama-sama statement terkait tuntutan yang kami sudah konsolidasikan. Menunggu statement, kita sama-sama statement di media untuk bagaimana tuntutan kami diatensi, dan statement penunggu di media juga harus begitu. Udah ada rilisnya Pak? Udah ada rilisnya? Apa tuntutannya? Terima kasih adik-adik, bapak-bapak. Terhadap tuntutan adik-adik, yang pertama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Sunus Long. Saya kira pemerintah daerah memang punya kewajiban untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh semua OPD, baik evaluasi yang dilakukan oleh internal OPD yang bersangkutan, kemudian evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa. Dalam hal ini ada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, kemudian yang eksternal saya kira ada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bernegara ini tentu selalu ada evaluasi dan pemeriksaan. Setiap ada pemeriksaan dan evaluasi yang ditemukan oleh baik internal kemudian eksternal dalam pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah Lombok Timur di semua OPD, termasuk di Rumah Sakit Dr. Sunus Long, menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Yang kedua, terkait dengan tuntutan pencopotan Direktur Rumah Sakit Dr. Sunus Long, saya kira seorang pejabat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian jika dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi, maka dilakukanlah pemeriksaan secara sesuai dengan SOP. Dan terhadap konteks kasus sakit Dr. Sunus Long yang berapa hari ini mengemuka, Pak Bupati saya kira juga sudah mengambil langkah yang sangat progresif. Beliau mengambil apel langsung di rumah sakit dengan mengumpulkan semua manajemen rumah sakit, baik manajemen maupun tenaga medis yang melayani masyarakat kita. Bahkan pada hari berikutnya kemudian mengundang masyarakat kita dan keluarganya, termasuk pihak manajemen rumah sakit, untuk mendengar pandangan-pandangan dari kedua belah pihak. Ternyata dari pihak rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, kemudian pihak keluarga juga memahami situasi yang ada pada saat itu, sehingga tentu Direktur Rumah Sakit dan pihak manajemen sudah melakukan tahapan yang sesuai dengan SOP-nya. Kalaupun demikian adik-adik, evaluasi dan pembenahan termasuk kepada pihak manajemen akan menjadi terus dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati
dan Sekda termasuk para asisten dan kepala BKPSDM terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh puskesmas, rumah sakit pemerintah daerah. Ini selalu dilakukan evaluasi. Tentu tuntutan ini tidak bisa kami menyatakan harus kita copot, tetapi kami harus mempelajari sesuai dengan regulasi. Ini saya kira statement yang kami sampaikan pada saat ini, dan mohon maaf adik-adik atas ketidaknyamanan yang ada saat ini, tetapi kami berterima kasih adik-adik peduli terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Lombok Timur untuk selalu kami lakukan perbaikan. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ayahanda Sekda yang telah senantiasa berkesempatan untuk menghadiri acara giat aksi pada hari ini. Jadi setelah beberapa statement atau penjelasan dari Sekda Kabupaten Lombok Timur, jadi saya sebagai koordinator umum aliansi antara LMND dan ALPA, saya menyatakan bahwa tidak ada jawaban yang memang betul-betul kami terima. Jadi terkait dengan pencopotan bahwa katanya harus ada sesuai dengan regulasi, harus dibenahi. Artinya hari ini kami tidak menemukan jawaban terkait dengan dua tuntutan itu sendiri. Dan saya katakan hari ini bahwa kami akan kembali lagi dengan membawa bukti yang lebih valid lagi terkait dengan masyarakat yang memang betul-betul merasakan pelayanan yang tidak baik di Rumah Sakit Umum Sujuna Selong. Dan hari ini saya katakan ya, ada kawan-kawan media ya, hari ini saya katakan di Kabupaten Lombok Timur, hari ini pimpinan eksekutif tertinggi dalam hal ini PJ Bupati ataupun yang mewakili ya, tidak mampu mendirikan hukum yang setegak-tegaknya di Kabupaten Lombok Timur. Ini artinya suatu kegagalan. Dan hari ini saya nyatakan saya sebagai Kordum untuk melakukan aksi berjerit-jerit lagi dengan membawa puluhan masyarakat. Dan yang tadi saya sampaikan, sampai ketemu di gelanggang selanjutnya ya Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam kebebasan.